Salam dan bahagia, rekan-rekan CGP yang super hebat. Kali ini kembali saya Foyen Sianustimo, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 3 Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, menyampaikan hasil diskusi pada ruang kolaborasi sesi 2 modul 212 tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi jenjang SMA. Pada presentasi kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan-rekan anggota kelompok saya di jenjang SMA. Ada Ibu Habibah Meka SPD dari SMA Negeri 7 Borong. Kemudian ada Ibu Elizabeth Haritiut SPD dari SMA Negeri 4 Borong. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Rekan-rekan CGP yang super hebat, kali ini saya akan menyampaikan studi kasus tentang Bu Derena, merupakan seorang guru biologi di SMA. Bu Derena adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Bu Derena kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dahulu materinya. Bu Derena telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Bu Derena menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, keanekaragaman genetik. Ibu Derena juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Bu Derena menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Ibu Derena memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Derena lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dalam tahapan forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. Pertanyaan tersebut diantaranya, tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa? Yang kedua, kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Mengapa? Dan pertanyaan terakhir, pertanyaan-pertanyaan lain yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Selama proses diskusi daring, Ibu Derena mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Bu Derena memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Bu Derena memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid, misalnya dalam bentuk video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Bu Derena juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Ibu Derena menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Nah, rekan-rekan CGP yang super hebat, berdasarkan studi kasus tadi,
Maka beberapa rubrik penilaian. Yang pertama, rubrik penilaian yang pertama adalah dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Ya, berdasarkan skenario pembelajaran yang telah ditelaah dari studi kasus Ibu Derena, kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Ibu Derena dan cara Ibu Derena menentukan kebutuhan belajar muridnya adalah yang pertama, tentu kesiapan belajar murid. Hal ini terbukti dengan jelas Ibu Derena menyiapkan materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh muridnya. Ibu Derena mempersiapkan bahan dan sumber belajar yang berusaha ia sesuaikan dengan kebutuhan belajar murid, seperti yang menyiapkan beberapa buku, salinan artikel, koran, video-video yang semuanya berkaitan dengan materi yang akan dipelajari oleh murid-muridnya. Kemudian, Ibu Derena juga menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan Ibu Derena, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari terlebih dahulu materinya. Bu Derena telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya melalui Google Classroom. Kemudian, Ibu Derena melakukan pertemuan sinkron dan asinkron. Lalu Ibu Derena juga memberikan pertanyaan pemantik untuk mengetahui tingkat pemahaman murid-muridnya. Yang kedua adalah minat belajar. Hal ini dibuktikan dengan Ibu Derena memberikan kesempatan kepada muridnya untuk menanyakan terkait dengan tugas yang diberikan. Ibu Derena memberikan kebebasan kepada muridnya untuk menyampaikan hasil tugas, baik dalam bentuk infografis, poster, video, artikel, blog, ataupun audio, dan sebagainya. Lalu, kebutuhan belajar yang dipenuhi oleh Ibu Derena adalah profil belajar murid. Hal ini dibuktikan dengan jelas Ibu Derena melaksanakan pembelajaran sesuai dengan profil belajar murid, yaitu Ibu Derena telah menyiapkan bahan belajar yang sesuai kebutuhan belajar murid seperti buku, salinan artikel, koran, dan video, atau dalam bentuk audio, visual, dan kinestetis. Rubrik penilaian kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Nah, berdasarkan skenario pembelajaran telah ditelaah dari studi kasus Ibu Derena, strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan oleh Ibu Derena adalah yang pertama, diferensiasi konten. Di sini Ibu Derena menyampaikan materi sesuai dengan konten yang dipelajari. Kemudian yang kedua, diferensiasi proses. Ibu Derena melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Nah, di sini murid diberikan kebebasan untuk menghasilkan sebuah produk sesuai dengan minat dan kenyamanannya. Rubrik penilaian ketiga, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Nah, berdasarkan skenario pembelajaran telah ditelaah dari studi kasus Ibu Derena melakukan penilaian formatif, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan terkait pemahaman materi yang telah diberikan melalui Google Classroom. Kemudian, memberikan umpan balik ketika melakukan diskusi dengan murid dan memberikan penilaian terhadap tugas yang telah dikerjakan sesuai dengan kriteria-kriteria penilaian. Nah, rekan-rekan CGP yang super hebat, sampailah kita di penghujung materi kita pada kali ini. Namun sebelum itu, saya akan menyampaikan kesimpulan akhir dari pemaparan materi kali ini, bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Terima kasih, salam guru penggerak, mari bergerak, tergerak, dan menggerakkan.